Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang hadir pada saat hari ini. Dan salam sehat, salam hebat. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman, kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami mengucap syukur di pagi hari ini. Waktu yang Tuhan berikan dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat memuji muliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami akan belajar dari sebagian firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, urapilah hati kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dan firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 2 ayat 2 saudara. Yohanes 2 ayat 2 berkata demikian. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, hadirnya Yesus dalam kehidupan kita bisa mengubah waktu Tuhan. Bisa mengubah waktu Tuhan. Saudaraku, sebagian orang tidak peduli ada tidaknya Yesus di dalam kehidupannya. Pikirannya, dengan pengalamannya, dan dengan kepintarannya, mereka bisa mengatasi semua persoalan. Luasnya jaringan usaha juga dianggapnya sebagai jaminan kesuksesan. Saudara, semua mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka lupa bahwa tidak ada Superman yang mampu mengatasi semua masalah di dalam kehidupan ini, saudara. Orang suka lupa, ada yang luput dari perhatian kita, saudara. Bagaimana seandainya kedua mempelai tidak mengundang Yesus hadir di dalam pesta perkawinan itu? Apa yang akan terjadi pada pesta itu, saudara? Anda bisa bayangkan. Kekalutan mempelai dan keluarga besarnya saat mendengar laporan habisnya anggur, saudara. Betapa malunya mereka bila hal itu tidak dapat diatasi. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, berita akan tersiar ke seluruh kota dan menjadi bahan tertawaan sepanjang hidup mereka. Untungnya, seperti ayat renungan kita hari ini, saudara. Mempelai mengundang Yesus hadir ke pesta perkawinan itu. Hal yang serupa sering terjadi dalam kehidupan banyak orang. Bahkan kehidupan kita sekalipun. Mereka melupakan Yesus untuk diundang hadir dalam keluarga, dalam usaha, dalam masa depan, dalam setiap perjalanan, dalam setiap rencana. Mereka beranggapan bahwa karir yang mapan, keuangan yang cukup, usia yang masih muda, kesehatan yang prima, dan koneksi yang luas adalah jaminan bagi kesuksesan hidup mereka. Saudaraku, mereka secara sadar tidak mengundang Yesus untuk masuk dan terlibat di dalam kehidupan mereka. Saudara, dan yang lebih menyedihkan, saudara, mereka lebih memilih mengundang paranormal, orang pintar, dan penasehat dunia untuk menjadi pelindung hidup mereka. Apa akibatnya, saudara? Apa akibat yang akan dipikul oleh orang yang hidup tanpa mengundang Yesus? Kalau kita tidak mengundang Yesus, saudara, kehidupan yang semula lancar bisa menjadi malapetaka yang memalukan. Mereka hidup dalam kutuk,
yang membawa petaka dan bencana. Semua jeripaya yang dibangun bertahun-tahun hancur berkeping-keping karena tidak ada yang melindungi. Baru setelah semuanya porak-poranda, orang ingat akan Yesus dan kadang terlambat, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Ikuti apa yang dilakukan oleh mempelai ini, saudara. Mereka terhindar dari bencana yang membawa malu seumur hidup mereka. Hadirnya Yesus membawa berkat dalam hidup mereka. Suasana pesta yang meriah, terhindar dari petaka yang memalukan. Haleluya. Oleh karena itu, mari undang Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Berikan ruang hati kita untuk Yesus bergerak di dalamnya. Amin. Hidup kita, hidup Anda, hidup kita yang mendengarkan kebenaran firman senantiasa dijaga dan terhindar dari segala bencana. Hidup Anda akan nyaman dan nyaman. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Ya, Tuhanlah yang memberkati setiap kita dimanapun berada. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kami sungguh sangat bersyukur karena firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami selalu melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mengundang Tuhan di setiap kehidupan kami, di setiap langkah kehidupan kami. Pagi hari ini, kami undang kuasa-Mu untuk berkarya bagi setiap kehidupan kami. Terpuji termulialah Tuhan, dan begitu juga firman-Mu yang sudah tertabur. Tuhan, biarlah ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah Bapak Ibu seluruh para pendengar yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Sembuhkanlah yang sakit, berilah kekuatan bagi mereka yang lemah, dan berikanlah jalan keluar bagi mereka yang mengalami jalan yang buntu ya Tuhan. Dengan kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menyertai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, menyertai hidup Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi setiap Bapak Ibu dimanapun berada. Semoga sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, apabila pertama kali bertemu dengan channel ini Bapak Ibu ingat bahwa Bapak Ibu berada di tempat yang tepat. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menerangi setiap hati kita. Dan setiap hari Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan didoakan setiap hari, setiap pagi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari ini. Berjumpa kembali kita esok hari di dalam doa pagi program Santapan Rohani. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ketemu kita kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.